hampir 80% lebih untuk biaya beternak ayam petelur terserap oleh pakan ayam petelur. Sehingga banyak sekali para peternak yang berusaha mencari alternatif atau cara untuk menekan harga pakan. Salah satunya adalah mengganti konsentrat ayam petelur dengan pakan ayam potong atau ayam broiler. Nah, apa saja dampaknya sih? Yang pertama, kalau kita mengganti konsentrat ayam petelur dengan pakan ayam potong. Yang kedua, apa sih perbedaan nutrisi dari konsentrat ayam petelur dengan ayam potong, pakan ayam potong? Simak terus videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman semua. %80 para peternak pasti sedang pusing dengan harga pakan yang terus melambung. Ya, semakin banyak, semakin mahal dan susah untuk turun. Kalau sekarang harga telur sedang naik, jadi sedikit yang mengeluh. Tapi kalau harga telur sudah turun, pasti banyak yang mengeluh. Dan mulailah para peternak kreatif mengganti pakannya. Salah satunya yang bikin harga mahal adalah konsentrat ayam petelur. Sehingga ada beberapa peternak yang mengganti konsentrat ayam petelur dengan pakan ayam potong. Apa sih bedanya ini kalau dilihat dari nutrisinya? Kita langsung lihat bareng-bareng ya. Kalau untuk ayam petelur kebetulan saya menggunakan KLK. Kita lihat di labelnya. Kita lihat di sini mulai kadar airnya 11%, abunya 35%. Ya. Lemaknya berapa persen ini ya? 2% kalau nggak salah ya. Serat dasarnya maksimal 8%, kalsiumnya 9-12, fosfornya 0,5. Asam aminonya lisin, metionin, pesistin, treorin, dan triptofan. Ini kalau konsentrat pada ayam petelur ya. Ini ya. Oke. Pakan konsentrat ayam petelur umur 18 minggu sampai akhir. Nah, sekarang kita akan melihat kandungan nutrisi pada pakan ayam ras pedaging broiler sampai finisher umur 21 hari ya sampai panen. Kita lihat di komposisi nutrisinya. Langsung kita lihat. Ini sobek makanya agak sulit ini. Kadar airnya 14%. Proteinnya 19%. Lemaknya 5%. Tinggi, bro. Serat kasarnya 6% dan sebagainya. Keren. Jadi perbedaan antara konsentrat ini dengan ini antara lain yang pertama adalah kadar airnya. Kalau pada ayam potong itu 19%. Kemudian kalau proteinnya ini juga beda. Proteinnya adalah kalau ayam potong itu 19%. Kalau ini proteinnya adalah minimal 34%. Ya, lemaknya kalau di ayam potong itu ada di kisaran 5%. Kalau di sini cuma 2%. Itu lihat dari perbedaan nutrisinya. Nah, sekarang apa dampaknya pada saat Anda mengganti konsentrat ayam petelur
ke pakan ayam pedaging atau boiler. Yang pertama, ayam Anda gemuk, bahkan bisa bilang kegemukan. Padahal ayam petelur itu punya ring atau punya batas bobotnya, itu harus di kisaran berapa. Kalau berlebihan nggak bertelur ya. Jadi Anda beternak kan ayam petelur, bukan ayam potong. Kalau ayam petelur terlalu gemuk, ya nggak akan bertelur. Coba lihat di manual guide yang dikeluarkan oleh pabrikan. Kisaran maksimal afkir itu sekitar 2 kilo lebih, 2 kiloan kalau nggak salah. Nggak pernah lebih dari 2 kilo. Kalau memang ada pun juga perawatannya istimewa. Ya. Yang kedua, ayam petelur Anda akan gampang namanya lumpuh. Ya, karena kandungan kalsium di pakan ayam potong ini rendah dibanding ini. Meskipun menggunakan mineral, meskipun menggunakan grit, tetap, karena salah satu prinsip formulasi pakan itu adalah kalau misalkan satu dinaikkan atau diturunkan, maka yang lain juga ikut naik atau diturunkan. Misalkan ini, misalkan energinya, kalau di ayam potong ini kan energinya sekitar 3 ribuan kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya. Mungkin nanti bisa ada yang lebih jelasnya nanti ya. Atau ada yang mau menjelaskan juga silakan. Misalkan 3.000. Kemudian proteinnya tadi kita lihat berapa tadi? Proteinnya 19. Nah, kalau misalkan proteinnya 20, maka energinya juga harus dinaikkan. Menjadi misalkan 3.500. Kemudian mineralnya juga dinaikkan juga. Jadi kalau satu naik kandungan nutrisinya, maka yang lain juga akan mengikuti naik, harus. Ya. Dampak yang kedua. Dampak yang ketiga adalah lemak pada ayam pedaging. Kemudian Anda berikan ke ayam petelur. Yang Anda tahu sendiri ya, ayam potong itu kan periodenya kan, waktunya kan sempit ya. Dalam artian sekitar 2,5 bulan sudah panen. Nah, kalau ayam potong, ayam petelur ini kan jangka waktunya tahunan. Nah, salah satu tempat kesukaan E. coli pada ayam, tubuh ayam adalah di lemak. Kalau kebanyakan lemak, maka obesitas. Obesitas itu kalau misalkan ayam Anda terkena E. coli, maka akan sulit sekali yang namanya diperbaiki. Nanti ujung-ujungnya ayam Anda ngebom perutnya. Kalau di daerah saya itu namanya ngebom sih. Kalau daerah lain saya nggak tahu. Pokoknya kalau misalkan ayamnya itu badannya dibelah, itu bau sekali. Kalau daerah saya itu namanya ngebom. Nah, itu karena efek E. coli. Kemudian juga jamur juga gampang tumbuh di dalam tubuh ayam dan lain sebagainya. Jadi saran saya kepada Anda semua teman-teman, jangan diganti konsentrat ayam petelur dengan pakan ayam pedaging atau boiler. Terima kasih, nantikan video saya selanjutnya dan sampai jumpa.